Maaf ya ini, perlu digarisbawahi, saya bukan maksud apa-apa. Karena sekarang itu dia itu bekerja memakai budget. Halo semuanya, kembali lagi dengan Ate Minjia. Nah, jadi kita sekarang mau ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ketut Suaryana ya, Pak ya. Tokoh tokoh ukir yang terkenal di Bali. Gimana, Pak? Kabarnya sehat, Pak? Asungkara, semoga sehat semuanya. Sebenarnya bisa perkenalan diri dulu, Pak, daripada teman-temannya. Terima kasih, silakan. Perkenalan diri dulu. Beda. Eh, Maaf sebelumnya, kita dari toko Lana Mikir. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ketut Suardike dan nama tokonya Lana Mikir. Ya, terima kasih. Berarti Bapak ini merupakan tangan kreatif di balik karya seni ya, Pak, ya? Yang tidak hanya indah, tapi juga penuh dengan makna ya, Pak, ya? Pastinya kita ingin tahu lebih banyak nih, Pak, tentang proses kreatif, cerita unik, dan tantangan yang Bapak hadapi, dalam dunia seni ukir ini. Eee, saya penasaran sih, Pak. Dari dulu tuh saya takjub banget sama dunia ukir seni ini ya, Pak, ya. Terutama dari detail-detail beneran Bali kayak gitu-gitu, Pak. Jadi berapa Bapak ini sudah lama bergelut dunia ukiran seni, Pak? Ya, sudah puluhan tahun gitu lah. Ya, kurang lebih dari tahun 2000 lah kita mulainya. Oh, berarti Bapak, apa namanya, ukir sama buka toko gitu ya, Pak? Setelah buka toko atau Mulai start kita dari buka toko, belajar berjualan. sudah lama sekali ya, Pak, ya? Pasti banyak pengalaman seru dan tantangan sama perjalanan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu sih ya, Pak, ya, apa sih yang bikin Bapak pertama kali itu tertarik untuk menjadi pertajin kayu ini, Kak? Ya, kalau kita tertariknya dari segi budayanya, juga dari segi penjualannya juga ya cukup lumayan. Kita bukan selalu mencari untuk, tapi dengan sahabat dan teman, kita banyaknya kreatif saling mengisi gitu. Tujuan kita adalah untuk mengembangkan bakat. Semoga teman-teman kami dimanapun berada yang menekuni seni, ya ikut berpartisipasi untuk menunjang adanya seni budaya yang kita lestarikan. Ah, isi gua ngomong-ngomong ya, Pak, ya, soal ukiran seni nih, Pak. Saya sebagai orang awam tuh kan takjub nih ngeliat seni ukiran nih. Nah, saya tuh lihat tuh ukiran Bali tuh mirip-mirip tuh motifnya. Sebenarnya tuh ada tema atau makna khusus nggak sih untuk setiap motifnya tuh, Kak? Nah, kalau setiap motif tergantung dari permintaannya. Kalau dia mau minta ada temanya seperti panil gitu ya, cerita-cerita wayang ya seperti Ramayana. Terus ada juga seperti motif-motif kreasi, istilahnya ada patrasari, istilahnya ada patre yang sesuai dengan keinginan dan mengikuti situasi dan kemajuan teknologi zaman sekarang itu tetap ada perkembangan. Ini tidak baku gitu. Wah, keren ya, Pak, ya. Ternyata ada cerita di balik itu ya, Kak, ya. Ngomong-ngomong nih, Pak, ya, sekarang kan tuh banyak tuh, kerajinan modern yang pakai mesin atau teknologi canggih gitu, Pak. Kalau Bapak sendiri itu lebih sering pakai alat tradisional atau udah mulai pakai teknologi canggih digital? Ya, sementara karena kita mengikuti situasi zaman dan kondisi juga, kita tetap menggabungkan antara yang lama dengan situasi yang baru. Misalnya dengan kreatif keperbinatan mesin
Itu seperti mesin penataran itu, seperti CNC juga ada, laser pun juga ada. Kita tetap bergabung dan mencari, eee, teknik-teknik bagaimana caranya kita mempercepat menyelesaikan pekerjaan dan tidak mengurangi maknanya. Berarti masih sebagian tuh tradisional ya, Kak, ya? Berarti, karya Bapak ini masih mempunyai sentuhan khas banget ya, Pak, ya? Yang nggak bisa digantikan sama mesin, ya? Kalau boleh tahu nih, Kak, ya, biasanya inspirasi Bapak untuk bikin desain kerajinan itu dari mana sih, Pak? Kalau kita bikin desain itu tergantung dari waktu, ya, di saat kita menciptakan desain itu dan keadaan. Dan imajinasi kita pun juga melihat lingkungan dan, Oh, lingkungan alam ya, Pak, ya? ah, di situ berarti dalam yang kian maksud nih kita tuh harus kreatif antara perpaduan alam dengan yang sudah ada, kita akan tepat menyatu nanti. Luar biasa banget ya, Pak, ya. Inspirasi alam itu memang nggak ada habisnya ya, Pak. Sekarang soal teknis nih, Kak. Bahan utama yang sering Bapak pakai untuk ukiran apa saja sih, Kak? Kayak, ada kayu jenis tertentu yang Bapak pakai seperti kayu jati atau semacamnya, kayak gitu? Nah, kalau dari segi materi atau bahan yang kita pergunakan sesuai dengan permintaan atau kebutuhan atau keinginan yang memerlukan, kalau dia kepingin yang lebih kuat gitu loh. Kalau dia kepingin yang lebih kuat mungkin dia pakai kayu, ada yang pakai kayu ulin, ada yang pakai kayu jati, ada yang pakai kayu kamper. Kalau khususnya di Bali untuk bikin-bikin tempat pelinggih itu umpamanya sanggah itu loh, itu ada kayu cempaka. Ya, itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang memerlukan yang mengorder gitu, klien kita gitu. Baju sesuai sama klien minta apa, kayak gitu ya, Tak apa. Di samping itu juga kalau sudah sesuai dengan harganya juga, dia pun minta minta kayu ini kalau tidak sesuai dengan harganya, ya maaf itu kita samperin sedikit. Ya kan sitat pun harus sesuai sama harganya gitu ya, itu ya. ah, iya sih, Pak. Kalau soal pengerjaan nih, Pak, biasanya berapa lama sih menyelesaikan satu karya tuh? Satu karya yang paling mudah gitu kita bilang, yang paling mudah, misalnya seperti kita bikin pojokan itu, bisa satu set itu satu hari bisa. Ya, bikin pojokan untuk, ring-ring itu bisa satu hari. Tergantung sekarang dari segi sistem tidak memadukan antara mesin dengan pekerja manualnya. Buat inget ya. Ya, kinerjanya nih. Kalau kita semua manual, ya lama. Kalau kita mengerjakan pakai mesin, ya agak cepat. Berarti kalau apalagi kalau motifnya rumit gitu ya, Pak, ya, pasti tantangannya juga beda kan, Pak? Iya. Itu biasanya berapa lama nih sih, Pak, kalau motifnya rumit banget? Kalau motifnya rumit, ya sesuai dengan permintaan. Itu kalau dia membawa sampel misalnya, "Tolong bikinin patre," gitu umpamanya. Itu tergantung dari besar kecilnya, lebar Oh, materi, panjangnya, kayunya gitu. Itu biasanya. Kalau kita menentukan bane ini perkara 1 hari, 2 hari pun kita ndak berani. Karena kalau dia sudah, "Tolong bikinin saya ukuran 30 kali 30," gitu umpamanya. Bikinin saya, eee, bunga. Itu ya paling lambatlah 1 hari itu kalau 30 kali 30 untuk kita bikin satu bunga yang desainnya ya sederhanalah, bisa kita selesaikan 1 hari. berarti itu kalau misalkan minta motif secara rumit kayak yang Bapak tadi jelasin tuh berarti harus spesifik ya, kayak saya mau minta, ukiran seperti ini tapi
ukurannya segini 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 kayak gitu ya, harus spesifik banget ya, Harus biar Kak. biar apa namanya, biar sesuai gitu mau nyelesain berapa hari kayak gitu. Hari gitu. Ya, itu. Ngomong-ngomong seni ukiran Bali nih ya Pak ya, menurut Bapak sendiri gimana caranya seni ini tetap bertahan di tengah modernisasi sekarang Pak? Kan anak zaman muda sekarang tuh kan lebih suka hal-hal digital ya Pak ya. Menurut Bapak gimana sih? Kalau maaf ya, bagi orang-orang yang mengerti, dengan aura, apa yang dimaksud dengan ukiran itu, dia baru melihat aja sudah tahu. Walaupun ukiran itu kelihatannya jelek, tapi yang mengerjakan dengan hati, pasti hasilnya bagus. Bagus dalam pengertian bukan bukan berarti dia itu sangat baik, bukan. Dia itu seneng ngelihatnya gitu. Sama seperti pencipta-pencipta ukiran zaman dulu. Jauh sekali bedanya aura sekarang dengan yang zaman ini. Kalau zaman sekarang, ukir-ukiran sekarang itu, ya sekarang bikin, sekarang selesai, mungkin lagi seminggu sudah bosan ngelihatnya. Maaf ini ya, seperti itu saya kira. Kalau ukir-ukiran zaman dulu, kelihatannya itu simple ya, simple, tapi kita nggak pernah bosan melihatnya. Karena dibuatnya pakai tulus ya Pak ya. Iya, pakai hati dia. Maaf ya, dia itu bukan, maaf ya nih, perlu digarisbawahi, saya bukan maksud apa-apa. Karena sekarang itu dia itu bekerja memakai pajak. Ya, satu hari ini saya harus dapat 150 tuh umpamanya. Iya, Pak. Kalau zaman dulu, saya kira kalau zaman dulu tuh kalau dia bekerja itu, oh ini harus selesai 1 minggu, dia tuh pasti akan pelan dia bekerja. Dia tidak akan memaksa kalau dia sudah kehilangan imajinasi, dia akan istirahat. Kalau sekarang, saya kira, maaf ini dengan teman-teman kalau saya salah, Ya nggak apa-apa Pak. dia tuh akan bekerja memaksa dengan budget 150 gitu umpamanya. Itu makanya pekerjaannya, ya tahulah ya. Eee, Kalau pengalaman pribadi nih ya Pak ya, ada nggak karya yang menurut Bapak paling terkesan atau istimewa gitu? Mungkin ada cerita di balik karya itu Pak? Kalau dari saya sendiri pribadi, kalau cerita ukiran seni itu, yang saya membawa kesan itu adalah tingkat kerumitannya. Dat sistem dia bekerja itu, ya dari hatilah dia gitu. Oh, kayak yang tadi yang dijelasin ya, Pak, Iya, ya, dari hati harus tulus ya, Pak. tulus ya. Jadi yang kita kadang-kadang terharu melihatnya gitu. Nah, ini terus kan, Pak, ya, dari semua klien yang atau proyek yang pernah Bapak tangani nih, ada nggak ya menurut Bapak itu paling menarik atau nggak terlupakan gitu, Kak? Kalau sekarang, kalau saya sama saja. Apa sebab? Karena antara sekitar kita yang menekuni dari segi ukiran, dari segi ya menjual ukiran atau kreatifnya. Karena motifnya itu-itu aja. Karena maaf ya, karena kita saling meniru gitu. Iya gitu, kita saling meniru. Kecuali itu ada istilahnya pandil yang cerita Ramayana, wayang dan sebagainya. Di sana baru nanti ada kesan-kesan, pernah ada kesan alam. Karena yang menyelesaikan itu, yang membuat gambar itu memang dari hatinya dia. Iya, untuk Iya, sih membikin wajah wayangnya, membikin desain pohonnya, membikin desain alam, seperti itulah. Itulah yang kita membawa agak ada kesan sedikit. Kalau yang motif-motif sekarang yang kita bisa tiru-tiru, ya di mana-mana. Sama aja saya kira. Saya lihat, masuk ke rumah si A, oh ini punya kerjaan si A. Oh, masuk ke rumah ini, oh ini pekerjaan si B.
Kenapa? Apa yang kita jual di sini kemungkinan ada juga di sana gitu. Karena pusatnya ada di satu satu tempat gitu. Ya, ada yang memproduksi umpamanya produksi apa, ring-ring gitu umpamanya. Ada si A memproduksi ring-ring. Kita akan berduyun-duyun ke sana untuk membelinya. Bukan kita menciptakan sendiri untuk membuat satu rumah. Karena ada gabungan lah antara teman-teman yang lain yang punya kreatif menciptakan seni kita dalam bentuk satu rumah itu akan terjadi ukiran karena gabungan dari teman-teman jaga kreatif. Oh, jadi kayak berkolaborasi ya, Pak, ya. Kita isi passing juga ya. Terus, ngomong terus habis ini pertanyaan selanjutnya ini ada ngomongin pasar seni ya, Pak, ya. Eh, Gimana menurut Bapak soal pasar seni ukiran Bali, baik dalam negeri maupun luar negeri nih, Pak? Kalau pasar seni untuk dalam negeri atau luar negeri itu sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Asalkan bisa mempertahankan produk dan kualitas gitu. Itu apa? Sangat bagus sekali. Ya, Pak. Berarti kalau misalkan ukiran ukiran kayak gini tuh pertama kita gambar dulu ya, Pak, ya? Gambar dulu sama spidol kayak gitu-gitu ya, Pak? Nih, Terus habis itu langsung diukir kayak kayak apa? ada yang Oh, pakai valu gitu, Pak. ya pahat dengan Nat istilahnya dengan perlengkapannya itu pengotok itu ya semiti kalau bahasa anunya. bahasa Balinya Banyak istilah-istilah soalnya tergantung dari di pengrajin pengrajin di mana tempatnya gitu. Kalau istilah Gianyar apa, kalau istilah Tabanan Afo gitu berarti berbeda beda daerah tuh beda nama ya, Pak, ya? beda nama Wah, gitu. saya kira tuh kayak misalkan suatu Bali nih pengrajin kayu nih, Pak, ya, misalkan namanya ini semuanya ini gitu. Enggak, Oh, bukan ya, Pak, berarti. ya kecuali itu ya pahat itu baru nama. Pahat kalau udah bilang pahat, pahat ukir agak sama. Kalau udah ada pengotoknya itu yang dipakai mukul itu yang ada tangkainya itu kadang-kadang beda namanya. Hah, terima kasih banyak ya, Pak, ya, atas penjelasan yang tadi ya, Pak, ya. Wah, obrolannya seru banget nih, Pak, ya. Tapi sebelum kita selesai nih, Pak, boleh dong kasih tahu ke teman-teman di mana mereka bisa lihat karya Bapak atau beli karya Bapak, kiraan Bapak nih? Di mana kalau di sini sih ada, tapi di ke rumah-rumah jadinya gitu. Oh, di rumah. Iya, di rumah-rumah. Ya, di rumah, di pura, di sangga, ya Asim Kare. Berkat kita dapat kepercayaan juga dari teman-teman sekitar kita, kita dikasih juga. eh, Ya, dan terima kasih banyak ya Pak Ketut Suardika ya, ya Bapak Ketut Suardika atas cerita-cerita yang sangat inspiratif ya. Semoga karya Bapak makin dikenal dengan banyak orang ya, Pak. Dan untuk teman-teman yang nonton juga, jangan lupa apresiasi karya lokal seperti ini karena di balik setiap produk dan itu ada nilai dan perjuangan yang luar biasa. Sampai jumpa di berikutnya.